Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pelatihan SDM. Kelompok kami beranggotakan oleh Syahrun Kiki Andika dengan NIM 139, saya sendiri Melina Fidanur Azizah dengan NIM 156, Tito Adiwibowo dengan NIM 167. Pengertian pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan, membantu, dan memperbaiki keterampilan dan pengetahuan karyawan. Pelatihan menurut Rifai. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Menurut Platoni, yang dimaksud dengan pelatihan merupakan upaya untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan sedemikian rupa sehingga para peserta menerima dan melakukan pelatihan pada saat melaksanakan pekerjaan. Tujuan pelatihan SDM. Menurut Sedarmayanti, pelatihan bertujuan mempersiapkan karyawan yang akan segera diberi tugas mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam lembaga atau proses pendidikan jangka pendek. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang ketiga, untuk membantu untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten. Yang keempat, untuk membantu masalah operasional. Yang kelima, memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Tujuan pelatihan SDM bertujuan agar setiap pekerja dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Karena dengan meningkatkannya persaingan dan semakin berkembangnya zaman, dituntut para pekerja yang mampu terus bersaing dan terus meningkatkan kemampuannya agar tidak ketinggalan dari pesaing, dan secara otomatis dengan meningkatkannya performa pekerja akan berakibat baik pada perkembangan perusahaan. Manfaat pelatihan SDM. Menurut Rifai, manfaat pelatihan adalah yang pertama, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan memelihara masalah yang lebih efektif. Yang kedua, melalui pelatihan dan pengembangan variabel pengenalan, pencapaian prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan dapat diinternalisasi dan dilaksanakan. Yang ketiga, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang keempat, membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan konflik. Yang kelima, memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. Yang keenam, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Yang ketujuh, membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan keterampilan interaksi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Syahrun Kiki. Manfaat pelatihan SDM untuk perusahaan. Yang pertama, mengarahkan untuk meningkatkan probabilitas atau sikap yang positif terhadap orientasi profit. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang ketiga, memperbaiki SDM. Yang keempat, membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil.
Manfaat pelatihan SDM untuk karyawan. Untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan sehingga meningkatkan market value pekerja. Metode pelatihan sumber daya manusia. Menurut Rifai, tahun 2005, 242, metode pelatihan terdiri dari yang pertama, on the job. Pelatihan dengan instruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara bekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real di bawah bimbingan supervisor dari pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor. Yang kedua, magang. Pembelajaran dari pekerjaan yang lebih berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik of the job training. Yang ketiga, ceramah, kelas, dan presentasi video. Mengandalkan komunikasi daripada memberi model. Yang keempat, pelatihan vestibul. Wilayah atau vestibul terpisah dibuat dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Pelaksanaan metode ini biasanya dilakukan dalam waktu beberapa hari sampai beberapa bulan dengan pengawasan instruktur. Yang kelima, permainan peran dan model perilaku. Misalnya, pekerja pria dapat membayangkan peran supervisor wanita dan sebaliknya. Kemudian keduanya ditempatkan dalam situasi kerja tertentu dan diminta memberi respon sebagai harapan mereka terhadap lainnya. Yang keenam, case study. Metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu permasalahan real yang dihadap oleh perusahaan atau perusahaan lain. Manajemen diminta mempelajari kasus untuk mengidentifikasi, menganalisis masalah, mengajukan solusi, memilih solusi terbaik. Yang ketujuh, simulasi. Simulasi melibatkan simulator yang bersifat mekanik, mesin yang mengandalkan aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja. Yang kedelapan, manajemen games. Menekankan pada pengembangan kemampuan problem solving, keuntungan dari simulasi. Timbulnya integrasi atas berbagai interaksi keputusan. Kemampuan bereksperimen melalui keputusan yang diambil, umpan balik dari keputusan dan persyaratan-persyaratan bahwa keputusan dibuat dengan data yang tidak cukup. Yang kesembilan, behavior modeling. Proses yang bersifat psikologis mendasar di mana pola-pola baru dari suatu perilaku dapat diperoleh sedangkan pola-pola yang sudah ada dapat diubah. Yang ke-10, outdoor oriented program. Dilakukan di suatu wilayah terpencil dengan melakukan kombinasi antara kemampuan di luar kantor dengan kemampuan melakukan di ruang kelas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tito Ardiwibowo. Selanjutnya yaitu alasan kenapa pelatihan itu penting. Yang pertama, pegawai baru seringkali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaannya. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Terus yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan SDM. Yang pertama, program pembekalan bagi para pekerja yang baru masuk. Yang kedua, pendidikan pengembangan, merupakan pendidikan yang diberikan kepada pekerja yang sudah atau akan dipromosikan ke jenjang
ekselon yang lebih tinggi dalam layar manajerial. Yang ketiga, pendidikan aplikasi. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan pekerja dalam mendukung pekerjaannya sesuai jabatan yang diduduki saat ini. Tahapan pelatihan SDM. Yang pertama, penentuan kebutuhan pelatihan SDM. Tujuan penentuan kebutuhan pelatihan SDM ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui data atau menentukan apakah perlu tidaknya dilakukan pelatihan SDM dalam organisasi tersebut. Yang kedua, mendesain program pelatihan SDM. Ketepatan metode pelatihan SDM tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Identifikasi mengenai apa yang diinginkan agar para pekerja harus mengetahui dan harus melakukan. Yang ketiga, evaluasi efektivitas program pelatihan SDM harus merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan SDM dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dari keterampilan setiap pekerja. Selanjutnya referensi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, Mbak Melina Firda. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.